Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya Brijarif Maulana akan mempresentasikan tentang materi imbalan bunga dan restitusi dalam mata kuliah Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan. Untuk definisi dari imbalan bunga, yaitu imbalan bunga adalah hak wajib pajak berupa kompensasi finansial yang diberikan oleh pemerintah karena DJP terlambat mengembalikan kelebihan pajak atau karena adanya keputusan keberatan, banding, maupun peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan dari wajib pajak. Diberikannya imbalan bunga kepada wajib pajak ini terjadi apabila terdapat kasus seperti keberatan banding dan peninjauan kembali yang dikabulkan. Yang kedua, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang dikabulkan. Yang ketiga, batas waktu penyelesaian SKPLB yang telah terlampaui. Yang keempat, terbit SKPLB pada pemeriksaan bukti permulaan dan juga akibat surat pembetulan. Untuk imbalan bunga hasil keberatan maupun banding, itu tindakan wajib pajak atas permohonan imbalan bunga berkaitan keputusan banding dan peninjauan kembali. Wajib pajak mendapat surat keputusan hasil keberatan. Banding atau peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan setelah diperhitungkan dengan yang telah dibayar berdasarkan SKPKB sesuai yang diajukan keberatan atau peninjauan kembali menunjukkan adanya kelebihan pembayaran, wajib pajak segera membuat dua surat permohonan, yaitu yang pertama permohonan meminta kembali kelebihan pajak dan juga permohonan imbalan bunga. Pada imbalan bunga hasil pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan, pembetulan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikabulkan oleh Fiskus dan atas sanksi tersebut, baik yang tercantum pada SKP maupun SPT telah dibayar sebagian atau seluruhnya, sehingga menimbulkan lebih bayar, maka akan diberikan imbalan bunga dihitung sejak keputusan pengurangan. Pembetulan atau penghapusan diterbitkan sampai saat dibayarnya sanksi tersebut. Dalam permohonan imbalan bunga berkaitan pengurangan penghapusan sanksi administrasi, wajib pajak dapat wajib pajak mendapat surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan setelah diperhitungkan dengan yang telah dibayar berdasarkan SKPKB atau SPT sesuai yang diajukan pengurangan, penghapusan atau pembatalan sanksi administrasi menunjukkan adanya kelebihan pembayaran, maka sama seperti di atas, wajib pajak harus segera membuat dua surat permohonan, yaitu permohonan meminta kembali kelebihan pajak dan permohonan imbalan bunga. Pada imbalan bunga hasil terlampauinya batas waktu SKPLB, kelebihan pembayaran PPh maupun PPN yang diminta oleh wajib pajak harus diselesaikan paling lama 12 bulan. Apabila SKPLB yang diterbitkan oleh Fiskus atas permohonan lebih bayar tersebut lebih dari 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, maka terhadap wajib pajak tersebut diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan sejak keterlambatan tersebut sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB. Permohonan dianggap lengkap tidak sama dengan permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, baik lewat SPT maupun dengan surat tersendiri. Dapat saja terjadi bahwa permohonan baru dianggap lengkap beberapa bulan setelah permohonan diajukan. Fiskus akan meminta kelengkapan data kepada wajib pajak dan tanggal diterimanya data yang lengkap oleh Fiskus tersebut menjadi dasar perhitungan setahun penyelesaian SPT. Yang perlu dipahami oleh wajib pajak adalah bahwa perlengkapan data pada wajib pajak tersebut dapat dilakukan oleh Fiskus setelah berbulan-bulan sejak diterimanya permohonan.
Apabila permohonan restitusi wajib pajak baik PPh maupun PPN belum diselesaikan oleh kantor pajak setelah jangka waktu 1 tahun sejak diajukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak memberikan surat teguran kepada Fiskus atas keterlambatan penyelesaian permohonan restitusi tersebut. Selain surat teguran atas keterlambatan penyelesaian restitusi tersebut, wajib pajak juga mengajukan imbalan bunga berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian restitusi yang dimaksud. Pada imbalan bunga hasil terlampauinya batas waktu SPKM, SPMKP, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan lebih dari 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, maka atas pengembalian kelebihan bayar tersebut diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan kelambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. Atas jangka waktu pemberian imbalan bunga tersebut dihitung seperti berikut, yaitu sejak diterimanya permohonan tertulis atas SKPLB, sejak adanya pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, sejak tanggal penerbitan SKPPKP, sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, dan surat keputusan pemberian imbalan bunga, atau juga sejak diterimanya putusan peninjauan kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan. Besar kecilnya imbalan bunga juga sangat bergantung pada kapan permohonan pencairan kelebihan pada SKPLB diajukan oleh wajib pajak. Apabila penyelesaian SKPLB menjadi SKMKP terlambat diselesaikan oleh Fiskus, maka wajib pajak harus memuat surat teguran dan sekaligus mengajukan permohonan imbalan bunga berkaitan dengan keterlambatan pembuatan SPMKP tersebut. Untuk tidak diberikannya imbalan bunga, yaitu dalam upaya untuk mencegah adanya kemungkinan wajib pajak memperoleh imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima sehubungan dengan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali terhadap sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang tidak disepakati dalam PAHP atau verifikasi dan dibayar oleh wajib pajak sebelum mengajukan keberatan. Namun dalam SK keberatan, pengajuan keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak. Terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya putusan peninjauan kembali, kelebihan pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Lanjut pada tata cara pemberian imbalan bunga, dalam pasal 27A ayat 3 dalam Undang-Undang KUP mengatur bahwa tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur berdasarkan PMK, yakni PMK Republik Indonesia nomor 226 garis miring PMK titik 03 garis miring 2013 tentang tata cara perhitungan dan pemberian bunga. Untuk pelaksanaan pemberian imbalan bunga, yaitu pertama dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap SK keberatan tidak diajukan permohonan banding di pengadilan pajak. Yang kedua, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap putusan banding tidak diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Atau yang ketiga, dalam hal atas putusan banding diajukan permohonan peninjauan kembali, imbalan bunga diberikan apabila putusan peninjauan kembali telah diterima oleh Ditjen Pajak dari Mahkamah Agung. Lanjut dalam restitusi pajak, yakni restitusi pajak adalah permohonan pengembalian pajak yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara
dalam restitusi pajak. Negara akan membayarkan kembali atau mengembalikan dana pajak yang telah dibayar wajib pajak yang disebabkan beberapa hal antara lain jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Permohonan restitusi dapat diajukan untuk SPT PPH, yaitu PPH orang pribadi dan SPT tahunan badan dan SPT PPN. Timbulnya peraturan tentang restitusi pajak ini bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak, diakuinya pelaporan adanya kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak juga sebagai bukti jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Untuk tindakan wajib pajak berkaitan kelebihan pajak, yaitu wajib pajak yang mempunyai kelebihan pajak, baik yang dikenakan terlalu besar pembayaran maupun terlalu besar potongan atau pungutan pihak lain, harus segera bertindak untuk meminta kembali kelebihan pajak tersebut. Pada dasarnya kelebihan pembayaran pajak, baik yang dikarenakan terlalu besar pembayarannya maupun terlalu besar potongan atau pungutan pihak lain, harus segera bertindak untuk meminta kembali kelebihan pajak tersebut. Pada tindakan wajib pajak keberatan berkaitan permohonan kelebihan PPN melalui restitusi, permohonan PPN melalui restitusi dapat dilakukan menggunakan surat permohonan tersendiri atau dengan surat permohonan yang ada pada SPT. Walau surat permohonan restitusi dibuat sendiri, tetapi SPT PPN sejak terjadinya lebih bayar harus tetap dibuat oleh wajib pajak. Bahkan sejak wajib pajak dikukuhkan sebagai PKB, kewajiban lapor SPT masa bulan harus dilakukan, baik dalam kondisi lebih bayar, lebih-lebih dalam kondisi kurang bayar. Apabila wajib pajak telah memutuskan untuk melakukan restitusi PPN, maka wajib pajak harus benar-benar mempersiapkan diri, terutama berkaitan dengan kelengkapan dan kebenaran data maupun dokumen yang meliputi satu kebenaran pajak masukan, dua kebenaran pajak keluaran, yang ketiga kebenaran pembukuan, yang keempat kebenaran persediaan. Lanjut, untuk tindakan wajib pajak berkaitan permohonan kelebihan PPh melalui restitusi. Permohonan restitusi pada PPh dapat terjadi atas PPh yang lebih bayar pada akhir tahun atau kelebihan bayar PPh pada masa tertentu. Permohonan kelebihan PPh melalui restitusi dapat dilakukan menggunakan surat permohonan yang ada pada SPT tahunan. Walaupun surat permohonan restitusi dibuat sendiri, tetapi SPT tahunan PPh atau SPT masa PPh saat terjadinya lebih bayar juga harus tetap dibuat oleh wajib pajak. Bahkan sejak wajib pajak mendapat penghasilan, kewajiban pelaporan SPT tahunan maupun masa PPh harus dilakukan, baik dalam kondisi lebih bayar, nihil maupun kurang bayar. Apabila wajib pajak telah mengambil sikap untuk melakukan restitusi PPh, maka wajib pajak harus benar-benar mempersiapkan diri, terutama berkaitan dengan kelengkapan dan kebenaran data maupun dokumen, yaitu untuk kebenaran kredit pajak, kebenaran pajak terutang, dan kebenaran pembukuan. Lanjut untuk tindakan wajib pajak berkaitan permohonan kelebihan pajak melalui keberatan. Banding dengan permohonan kelebihan pajak melalui restitusi, permohonan kelebihan pajak melalui keberatan lebih sederhana. Hanya saja pajak yang diminta kembali melalui proses keberatan hanyalah yang salah potong atau salah pungut, baik kesalahan tarif maupun kesalahan dasar pemotongan atau pemungutan. Yang perlu diperhatikan adalah yang mengajukan keberatan atas kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak ini adalah wajib pajak yang dipotong atau dipungut, bukan wajib pajak yang memotong atau memungut. Tindakan yang diperlukan dari wajib pajak yang pemotongan atau pemungutan terlalu besar berkaitan dengan transaksinya dilakukan dengan segera
mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak dipotongnya atau dipungutnya pajak dengan mempergunakan surat pajak. Dokumen yang perlu disiapkan oleh wajib pajak dalam pengajuan keberatan ini adalah dokumen yang berkaitan dengan bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Apabila pemotongan atau pemungutan yang terlalu besar tersebut tidak bersifat final, sebelumnya tidak perlu mengajukan permohonan keberatan. Karena pada akhir tahun PPh akan diperhitungkan pada PPh terutang, kecuali wajib pajak menganggap bahwa apabila kelebihan tersebut diperhitungkan pada akhir tahun maka akan menjadi lebih bayar. Wajib pajak akan lebih untung jika kelebihan pemotongan atau pemungutan jika pajak tersebut diproses melalui keberatan pada masa bersangkutan daripada melalui restitusi akhir tahun karena proses keberatan lebih sederhana dibanding pemeriksaan. Ya, demikian yang dapat saya bahas dalam materi imbalan bunga dan restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.